Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga di pagi ini kita senantiasa dipenuhi syukur dan sukacita yang daripada Tuhan. Kita akan masuk ibadah pada pagi hari ini. Mari kita puji Tuhan dari buku ND nomor 172 ayat 1. Kerajaan sorga yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan buat pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Terlebih dari malam yang gelap, Engkau boleh bangunkan kami di pagi hari ini. Engkau memberikan waktu bagi kami untuk boleh datang ke hadirat Tuhan melalui ibadah di pagi ini. Kami hendak bersekutu dengan Engkau, berbicara Engkau Tuhan sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pagi ini tertulis dari kitab 1 Yohanes 1 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kristus Yesus nyatalah kasih Allah. Kasih Allah kepada kita, umat pilihannya, yang telah jatuh ke dalam dosa, yang seharusnya menerima hukuman. Tetapi Allah menggantikan hukuman kita kepada dirinya sendiri di dalam Kristus Yesus. Ketika Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini, Dia harus menderita. Dia harus mati di kayu salib. Itu adalah bukti kasih Allah. Dan di kayu salib itulah Allah telah menyalibkan semua dosa-dosa kita, sehingga kita memperoleh keampunan dan keselamatan. Salib adalah bukti kasih dan pengampunan Allah kepada kita, di mana yang seharusnya kita mendapatkan hukuman, tapi hukuman itu telah ditanggung oleh Yesus. Dengan kasih-Nya yang besar, Dia telah melepaskan kita dari dosa dan hukumannya. Dan itulah yang firman Tuhan katakan di pagi hari ini. Sebagai orang-orang yang telah menerima pengampunan, kita diajak untuk senantiasa mengenang karya Kristus di kayu salib. Sehingga kita boleh menjauhkan diri kita dari segala hal yang tidak dikehendaki Allah. Jika firman Tuhan pagi ini mau mengingatkan kepada kita agar di dalam keberdosaan kita, di dalam tubuh yang fana ini, kita mau datang ke hadapan-Nya dengan kerendahan hati untuk memohon pengampunan dosa. Tubuh yang fana begitu cepat untuk jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Begitu cepat untuk membawa kita kepada dosa yang mendatangkan maut. Karena itulah firman ini mengajarkan agar kita mau datang kepada Tuhan di dalam segala keberdosaan kita. Kita memohon pengampunan-Nya. Kita serahkan semua hal yang tidak dikehendaki Allah. Segala pelanggaran-pelanggaran kita ke hadapan Allah. Kita harus menyampaikan semuanya kepada Allah
tanpa ada yang tersembunyi. Sebab Tuhan sungguh tahu apa yang kita lakukan. Karena itu, jika kita mau mengaku di hadapan Allah dengan segala kerendahan hati, firman Tuhan pagi ini mengatakan, maka Ia akan mengampuni kita. Maka Ia akan menguduskan hidup kita. Sehingga kita tidak mudah jatuh ke dalam berbagai hal-hal yang tidak Allah kehendaki. Kita tidak mudah jatuh di dalam dosa. Dan ketika pengampunan itu sudah Allah berikan kepada kita, Dia menginginkan kita hidup seturut dengan kehendaknya. Kita hidup di dalam Kristus Yesus yang telah memberikan keselamatan itu. Kita akan selalu tunduk kepada perintahnya. Kita akan senantiasa dalam sukacita mengikuti apa yang Dia kehendaki di dalam kehidupan kita. Karena itu mari Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, jika kita dengan sungguh-sungguh di dalam kerendahan hati memohon pengampunan dosa, percayalah Tuhan mengampuni. Di dalam darah Kristus kita sudah dikuduskan dan disucikan. Karena itu jangan lagi kita memperhambakan hidup kita kepada dosa. Tapi kita dengan pertolongan Roh Kudus akan senantiasa berusaha untuk menjauhkan diri dari dosa. Dan semakin mendekatkan diri kepada Allah lewat melakukan segala apa yang diperintahkan. Sehingga keselamatan yang sudah Dia berikan sungguh-sungguh nyata menjadi milik kita. Dan itu akan kita nyatakan di tengah-tengah dunia ini melalui seluruh kehidupan kita. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Dia adalah Allah yang penuh kasih setia. Dan Dia adalah adil. Artinya Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Ketika Dia sudah memberi pengampunan, maka hiduplah di dalam pengampunan. Sebab dosa upahnya adalah maut. Tetapi di dalam Kristus kita telah mendapatkan keselamatan. Hiduplah di dalam keselamatan itu. Kiranya Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang boleh menyapa kami pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan, Engkau adalah Allah yang adil dan setia. Kasih-Mu yang begitu besar yang telah memberikan pengampunan kepada kami. Namun seringkali Tuhan, di tengah-tengah dunia ini, kami tergoda oleh hal-hal yang membawa kami ke dalam dosa. Tubuh yang fana ini begitu mudah terseret ke dalam dosa. Dan firman-Mu pagi ini mengingatkan kami agar kami mau datang kepada Tuhan di dalam kesungguhan dan kerendahan hati untuk memohon pengampunan dosa. Dan firman-Mu pagi ini mengatakan bahwa kami yang mau mengaku dosa kami di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pengampunan. Dan Tuhan akan menyucikan hati dan hidup kami. Karena itu Bapa, biarlah di dalam seluruh perjalanan hidup kami, Tuhan yang tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga kami terus berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di sepanjang hari ini Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dalam seluruh aktivitas kami. Agar Tuhanlah yang memberkati. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, di rumah sakit, yang dalam pemulihan dari sakit. Kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan, memberikan kepada mereka kesehatan yang sempurna, sehingga mereka kembali boleh beraktivitas. Terlebih di saat kami boleh bersekutu bersama, memuji memuliakan Engkau di bait-Mu yang kudus. Buat jemaat Tuhan yang dalam pergumulan beban berat, Engkaulah Tuhan yang menopang dan menguatkan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Bapa hanya ke dalam tangan. Dosa pelanggaran kami yang kami lakukan lewat perkataan ataupun perbuatan kami, ampunkan Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu, anak-anak yang telah menerima keselamatan dan pewaris kerajaan. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan hari ini, esok, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu, Tuhan memberkati.